ada pertanyaan, Kang, kelompok mana yang menurut apakah ada dalilnya, apa ada hujahnya, kelompok mana yang siap nanti menghadapi fase berat ke depan? Ya, di sini dikatakan kelompok ini dalam hadis kan sampai kuat di masa kekeringan dan bencana-bencana itu cukup dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih, dan bertahmid. Kok kuat gitu? Nah ini mungkin satu misteri yang perlu dijawab juga ya, karena dalam hadis. Baik, saya akan bacakan hadisnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Hakim, dan lain-lainnya ya. Dan ini sahih ya. Dan ketahuilah, sesungguhnya 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal, bumi akan berada dalam keadaan kering kerontang. Sama sekali, kering kerontang sama sekali itu. Semua manusia dilanda kelaparan dahsyat. Tuh, sampai Nabi mengatakan itu, Masya Allah. Merinding saya bacanya. Di tahun pertama Allah memerintahkan agar hujan menahan 1/3 airnya. Pada tahun kedua Allah memerintahkan agar hujan menahan 2/3 airnya. Bumi menahan 2/3 tumbuh-tumbuhannya. Sedangkan pada tahun ketiga Allah memerintahkan agar hujan menahan semua airnya. 1 tahun tuh. Dahsyat. Kemarin aja udah 4 bulan, yang tahun lalu udah kering kerontang. Ini apalagi setahun. Allah memerintahkan agar hujan menahan semua airnya, total. Sehingga tidak setetes pun air yang turun dari langit. Masya Allah ya. Dan memerintahkan bumi agar menahan semua yang tumbuh. Sehingga tidak ada satu pun yang ditumbuhkan. Bahkan di mana-mana tumbuhan yang tinggal semuanya hanya kering dan binasa. Lalu seorang bertanya, ya Rasul, lalu bagaimana manusia yang hidup saat itu? Baginda menjawab, tahlil, tahmid, takbir, dan tasbih. Dan semua itu menjadi pengganti makanan mereka. Tuh. Nah pertanyaannya, helper ini bertanya, Kang, coba bahas ini. Siapa mereka yang bisa melakukan ini? Karena logikanya, sekarang ini tidak makan 3 hari itu udah lemes. Apalagi tidak minum. Mungkin tidak minum 2 hari aja udah lemes. Pertanyaannya wajar, betul, harus dijawab. Baik, jawabannya adalah ada di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang lain. Solusinya adalah persiapkan dari sekarang. Bagi yang sungguh-sungguh ingin berjuang, bagi yang sungguh-sungguh ingin diuji sama Allah, yaitu ujlahlah, menyingkirlah ke gunung-gunung. Karena di situ ada resepnya. Rasulullah dalam banyak hadisnya ya. Pertama, untuk apa Rasulullah menyatakan itu? Menyelamatkan agamamu. 1, benar, Masya Allah. Percayalah, saya mengakui sebagai orang yang relatif ada pengalaman di semua lini ya. Itu saat ini sulit untuk selamat agama kita. Ketika kita berada di kota-kota, ya, sulit. Dipenuhi dengan syirik di mana-mana, baliho di mana-mana, gambar di mana-mana, patung di mana-mana. Sudah gitu, sudah hampir semua terseret hubud dunia, terpaksa hidup di kota, harus kerja banting tulang. Akhirnya ibadah berkurang, kelewat, ya sering, dan itu saya rasakan betul. Ketika saya menjadi seorang profesional, maka sering kadang-kadang sholat kelewat. Atau lagi rapat. Ya. Atau banyak hambatan lah. Setidak-tidaknya sholat berjamaah hampir tidak pernah. Walaupun sholat akhirnya sendiri ya. Di ruang sendiri dan sebagainya. Nah banyaklah ya. Yang dicabut kenikmatan untuk kesempatan untuk memenuhi hak Allah itu. Betul berarti Nabi. Belum lagi godaan, banyak uang, pengen hiburan, ya. Pengen hiburan, bosan hiburan ini, hiburan yang nyeleneh nyelanah ya.
pengen tahu, oh katanya di situ kayak gimana sih? Kalau diskotik itu masuk, gimana sih? Saya pengen yang tari telanjang katanya. Masuk, kan ada duit kan? Semua penasaran, manusia itu kan sifatnya penasaran. Akhirnya tanpa disadari terseret. Nah, itulah sulit menyelamatkan agama ketika kita dekat saat ya. Benar berarti. Kemudian yang berikutnya, untuk menghindari huru-hara. Betul. Huru-hara itu terjadi di kota-kota. Jarang di desa-desa di gunung-gunung ini. Mau apa kita? Huru-haranya bidang apa? Mau demo kepada siapa? Ya, sulit. Itu terjadi di kota-kota. Kenapa? Karena kelaparan lah, karena perang lah. Nah, macam-macam. Kerusuhan lah, perang antar geng lah, macam-macam. Ya. Lalu, menghindari fitnah Dajjal. Betul. Pertama, kalau sudah ujalah, tapi ujalah ini benar konsepnya, yaitu bebas syirik dan sebagainya. Allah lindungi ini dari fitnah Dajjal, insya Allah. Walaupun kemungkinan bisa jadi secara personal-personal, ada yang juga tepar, walaupun sudah di tanah ujalah. Karena barangkali masih melakukan hal-hal yang dilanggar, ya. Tuh. Jadi intinya, solusi dari baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi untuk ini semua, yaitu ujalah. Pertanyaannya, apa hubungannya lapar dan menahan rasa lapar ini dengan ujalah? Baik rekan sekalian, ini jawabannya. Sekarang kami di sini sudah belajar untuk mulai bisa menahan diri. Maka ketika terjadi sesuatu kami sudah siap. Rasanya sulit lah. Orang yang hidup di kota, hidup normal, tiba-tiba menahan rasa untuk tidak makan. Jangankan begitu. Tidak makan nasi saja, dah 1 minggu mungkin sudah pusing, sudah nggak kuat dan sebagainya. Ya, banyak sekali. Nah, sekarang ini kami di sini belajar pertama. Di sini kita sudah makan hanya nasi 1 kali saja. Selebihnya makanan-makanan roti, ya, yang dari tepung. Kemudian yang makan malam kita paksakan dengan umbi-umbian. Bahkan nanti ketika masuk ke fase kekeringan 2 tahun kita sudah berikrar, kita pengen puasa Daud di sini. Kita sekarang sudah bertahun-tahun rutin puasa Senin Kemis. Alhamdulillah anak kecil yang 5 tahun pun ikut sudah bisa. Nah, ini semua adalah persiapan. Insya Allah yang nanti akan kuat dalam menghadapi ini adalah orang yang sudah dilatih. Dari sekarang. Dilatih ketertiban. Kalau ada makanan roti 1, ayo bagi-bagi. Walaupun seucrit, ya, belajar. Itu kalau kita tidak mulai disiplin dari sekarang tidak mungkin. Makanya timbullah fitnah al-hars nanti, ya. Yang Rasulullah katakan nanti akan terjadi saling bunuh kita al-hars itu. Karena kelaparan, sepotong roti bisa saling bunuh dengan saudara, dengan tetangga, dengan keponakan, itu dalam hadisnya saling bunuh nanti. Berebut makanan. Yang sudah di tanah ujlah, insya Allah tidak. Pertama, kita sudah dilatih untuk patuh. Kedua, ada yang ngirim makanan, taruh, bagi-bagi. Begitu, ya. Disiplin. Ada pisang, 20, pakai hitung. Bagi-bagi rata, begitu. Sudah terbiasa. Orang-orang yang tadinya juga tidak disiplin, pengen serakah sendiri, dilatih pelan-pelan. Oh ya, menyadari. Makan 1 nampan. Berbagi. Ya. Yang serakah kan kelihatan. Jadi, itulah orang-orang yang insya Allah siap untuk hanya melakukan tahlil, tahmid, takbir, dan tasbih. Jadi artinya ikhlas sesudah.
dapat nih makanan, singkong, tinggal satu lagi. Ada 100 orang. Baik kalau gitu. Karena ada amirnya. Oke, putuskan sedikit-sedikit. Yang penting ada makanan perut. Sudah, lebih banyak kita zikir di sini. Ada air semua seember lagi dapat. Karena musim kering misalnya. Maka setetes-setetes bagi. Kalau di kota nggak mungkin, rebutan. Tidak terdidik, ya kan? Tidak terorganisasi. Paling bunuh. Itulah orang yang tidak akan bisa bertahlil, tahmid, takbir, dan sebagainya. Tuh, nyambung kan? Artinya, orang yang siap, orang-orang yang beriman yang siap dengan ini adalah orang-orang yang sudah ujlah. Insya Allah begitu. Ya, jadi berbahagialah. Makanya kemarin saya katakan ke anak-anak di sini, kalian berbahagialah, Masya Allah. Nanti kalau kalian mati atau di surga, pasti akan bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur dulu hidup susah di gunung. Dan balasannya ini, untung saya tidak di kota hidup. Pasti begitu. Nah, jadi masuk akal. Karena jangan lupa, Islam itu agama akal. Harus dipikirkan, bukan agama doktrin. Masuk akal, nggak masuk akal, pokoknya gitu. Islam bisa dicerna. Makanya Allah taruh kita untuk berpikir. Ya, untuk membaca, untuk mengkaji, sehingga kita memutuskan mana yang benar, mana hak, mana yang batil. Karena setan selalu menggoda kita untuk menyeleweng dari ini semua. Nah, jadi ini pun begitu, masuk akal, Masya Allah, benar ternyata. Ini ada kolerasi antara informasi yang Rasulullah sampaikan, keadaan ini, ya, keadaan saat itu, dengan konteks ujlah. Berarti kesimpulan kami, saya sebagai yang menyampaikan ini, insya Allah itulah jawaban permintaan dari helper untuk dibahas ini dalam kajian. Siapakah orang-orang yang kuat dalam menahan ini? Karena selain tadi fitnah, saling bunuh, saling segala macam, kelaparan, orang mati, wah macam-macam ya. Tapi masih ada kelompok orang yang ternyata kuat, cukup dengan tahlil, tahmid, takbir, dan tasbih. Kita ikhlas. Kekuatan itu dari ikhlas. Paham nggak kira-kira? Nah, jadi begini. Ya Allah, karena kita sudah terlatih. Ya, nanti ketika sudah masuk ke fase kekeringan 8 bulan, saya akan stop. Tidak usah makan beras. Karena pasti melambung beras kan. Mungkin bisa 1 juta 1 kilo barangkali, 1 liter nanti. Ya, kita sudah terbiasa, tidak apa-apa. Lama-lama tadinya makan 3 kali, oke 2 kali saja, singkong semua makannya. Bisa, sudah terbiasa dilatih. Ya, jadi wajar orang yang hanya menerima takdir dan hidup saat itu dengan tahlil, tahmid, takbir, tasbih. Artinya dia benar-benar ikhlas, hanya berdoa, ya Allah. Kita mungkin bergeletakan di sini nanti lapar-lapar ya semua ya. Siap-siap, tetap zikir. Ini sudah terlatih, ikhlas. Jadi kita sudah terbiasa dengan itu. Jadi insya Allah dengan situasi itu maka saya berkesimpulan. Mereka-mereka lah orang-orang yang sudah ada di kampung, yang sudah ada di gunung, yang sudah ada di bukit-bukit. Walaupun tidak terkait dengan ujlah, bisa jadi orang-orang kampung lah yang bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka di sekitar ada daun, bisa diolah, ya kan? Mungkin ada batang yang bisa diolah, mungkin nanti kalau kelaparan, bekas bonggol pisang juga bisa dimasak, ya kan? Begitu. Jadi, bisa semua diolah, ya. Akhirnya, yang bertahan dari ujian ini adalah orang-orang yang mengikuti perintah Nabi. Ujlah. Nah makanya Majelis Gajah sudah mempersiapkan diri. Walaupun teman-teman belum semua ujlah, kita sudah siap. Hak pertama kali tentu teman-teman Gajah di sini. Silakan.
Ya. Ini masih luas loh. Gunung yang ini masih luas. Ya. Jadi insya Allah saya kira demikian jawabannya atas permintaan tema untuk membahas ini semua. Karena ini belum pernah dibahas oleh siapapun. Saya lihat ya. Saya juga pengen tahu sebelum begini. Rekan sekalian, setiap kali ada permintaan tema, saya biasanya cari dulu data. Ada nggak yang membahasnya? Terus lalu kemudian pendapatnya gimana? Tapi ternyata ini tidak ada. Dikorelasikan antara orang yang hanya bertahan dengan doa, ya, dengan bermunajat kepada Allah, dikaitkan dengan perintah ujlah. Belum ada. Jadi baru kita pertama kali mengkaitkan ini. Mudah-mudahan pendapat saya, ijtihad saya benar, ya. Tetapi insya Allah demikianlah. Karena manusia itu sifatnya sunatullah. Tidak ada bim salabim. Orang yang tiba-tiba makan enak, tiba-tiba tidak makan 4 hari. Mungkin dia emosi, mungkin akhirnya tidak tahan dengan berbagai macam hal. Mungkin anaknya dibunuh gara-gara nangis terus. Gua juga pusing, belum makan, gua juga. Wah, ini harus berantem sebagai bunuh-bunuhan. Nah, seperti itulah kalau orang mendadak. Seperti bim salabim. Tapi insya Allah orang yang sudah terdidik, dari mulai sekarang dilatih, puasa Senin Kemis, bahkan nanti puasa Daud, akhirnya makannya sudah langka, dan bahkan mungkin nanti makan hanya sekali sehari, kuat nanti. Kuat, karena kita sudah dilatih dari sekarang. Oke? Jadi, rekan sekalian, nanti misalkan contoh nih, kan sudah habis bahan makanan, nasi goreng doang, ya sudah, terima. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita di sini sudah selalu bersyukur, alhamdulillah, kita masih bisa makan. Demikian saya kira kajian pada pagi ini. Barangkali ada yang mau bertanya, masih ada waktu ini, 10 menit. Tidak ada? Jadi ada postingan kalau gajah itu bukan waktu dari Muhammad Qasim. Silakan saja. Memang itu orang-orang yang selama ini bermasalah. Itulah topeng Dajjal. Itulah bagian dari kaki tangan Dajjal. Orang yang berpendapat begitu kaki tangan Dajjal. Kita bekerja bukan untuk Qasim. Qasim mengatakan gajah bukan bagian saya. Tidak apa-apa, karena kita bagian dari Allah. Betul tidak? Kita bekerja untuk Allah, bukan untuk Qasim. Jadi komentar itu adalah komentar kaki tangan Dajjal. Padahal gajah sudah jelas bereksis, sosialisasi ke pemerintah tentang mimpi Muhammad Qasim. Mohon maaf kalau itu hitungan jasa, mohon maaf lah. Bumi ke langit lah, udahlah. Pokoknya kalau saya harus sombong dengan mereka-mereka ini, ya. Kita raja-raja Nusantara mulai tahu, ulama-ulama di sini tahu sekarang, ya. Bahkan gajah ini sudah diawasi oleh MUI. Jadi MUI sekarang sudah tahu tentang mimpi Muhammad Qasim. Karena gajah bagian yang diawasin sekarang nih. Saya dapat informasi dari orang MUI plus dari wartawan yang kita undang di sini. Tidak apa-apa diawasi, bahkan senang kita. Berarti berhasil kita menyampaikan itu semua. Bahkan Intel Rusia ke sini, KGB ke sini. Ini saksiin semua. Ya. Tapi insya Allah di dalam mimpi Muhammad Qasim, di dalam hadis-hadis mereka berjuang dengan kaum muslimin, ya. Dan itu dalam kajian ulama itu Rusia. Ya. Dan sekarang kelihatan memang Rusia selalu pro dengan negara-negara muslim, ya. Itu tidak apa-apa DLKP. Nah, itu saudara. Jadi orang yang mengatakan tinggalin gajah dan sebagainya justru mereka kaki tangan aja. Tidak apa-apa. Orang kita bukan untuk Qasim kok bekerja. Kita ngikutin perintah Allah dalam mimpi Qasim. Ya. Qasim itu hanya media kok. Ya. Itulah pejuang yang sesungguhnya. Kita diuji dan kita tahu Qasim sedang tertutup dengan Dajjal. Sekarang lingkungannya lingkungan kaki tangan Dajjal. Itu yang sebenarnya dalam mimpinya, ya kan? Begitu. Bahkan orang yang paling bahaya dengan Qasim itu 2 wanita. Ya. Nah, saya kira itu jawabannya. Ada lagi yang lain?
Kang Diki kan sudah pernah bertemu langsung sama Enki. Betul Kak Enki kalau bicara cadel? Saya bertemu dengan Enki ya, gagap ya. Jadi gini, Muhammad Qasim pada saat awal, kan ketika saya datang itu, Muhammad Qasim belum berani live, belum berani, baru hanya syuting-syuting di wawancara ya. Memang Muhammad Qasim orangnya pemalu ya, orang Qasim tidak pede. Jadi yang disebut dengan gagap itu bukan berarti lidahnya cadel atau apa, tapi dia selalu tidak percaya diri. Baca beberapa tafsiran ulama. Bukan gagap dalam pengertian, bukan begitu. Tetapi itu, begini, hadis itu kan banyak simbol, banyak isyarat hadis juga. Ya. Coba perhatikan. Banyak sekali hadis-hadis itu dalam bentuk isyarat. Nah, demikian juga dengan hadis ini. Kami yakin yang disebut dengan gagap atau cadel atau apa itu adalah sebuah isyarat atau simbol bahwa Muhammad Qasim itu memang orangnya tidak percaya diri, ya, tidak bisa apa-apa. Sampai dulu waktu tampil pertama kali live aja dia nggak mau kalau nggak ada saya di sampingnya, ya, dan sebagainya. Dan perilakunya belum menunjukkan keberanian apa-apa. Nah itu. Dan memang artinya gagap harus didampingi, baru dia lancar gitu loh. Coba kalau dia live sendiri, mungkin nggak usah ngomong dia. Tapi karena ada saya di dalam sampingnya waktu itu, akhirnya dia berani ngomong, menjawab kan. Nah seperti itu saya kira yang disebut dengan gagap itu ya. Dan ini sesuai dengan beberapa kajian ulama yang sudah mengkaji ini.